bangkit berdiri, kita akan sambut pujian kita. Ku tak akan menyerah dalam segala perkara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan. Kami akan mendengarkan firman pada siang hari ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Kita akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Amin, amin, amin. Ku tak akan pernah menyerah. Ku akan terus berjuang. Amin. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kami semua. Ya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, bersabdalah Tuhan Yesus. Pagi ini hamba mengosongkan diri biar Kau yang bersabda Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya kepada Tuhan yang sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Lagu tadi itu saya di jalan itu Roh Kudus berbicara sama saya. Nyanyi lagu itu siap. Jadi kalau kau masih ada dirimu, kau nggak akan bisa maju. Tapi kau mengosongkan dirimu biar Roh Tuhan memimpinmu. Kau lihat perbuatan Tuhan yang tidak kelihatan itu memberkatimu. Amin. Amin. Kau lihat manusia itu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Saya mulai dari awal dulu cerita. Kita begitu brojol lahir dari kandungan ibu kita hanya bisa menangis, bicara aja nggak bisa, apa nggak bisa, cuma teriak-teriak nangis aja, nggak tahu waktu pagi, siang, sore, malam, nggak tahu. Pokoknya tiap 2 jam teriak-teriak, lapar aja. Cuma dikasih susu, gitu kan? Perhatikan, dari kecil berjuang terus sampai besar, ya. Dari kecil belajar ngomong, ya kan, belajar jalan, ngomongnya nggak becus, aneh gitu kan. Perhatikan, sampai kita itu sampai bisa jalan, bisa ngomong, bisa panggil pokok mamanya, kita udah senang banget. Dan terus dia terus belajar sekolah, masuk playgroup, TK, SD, SMP terus, ya kan, sampai dia besar. Sadar tidak sadar, perjuangan hidup kita itu di dalam kehidupan ini seperti itu. Jangan mudah menyerah, saudara-saudara sekalian. Amin. Jadi ada seorang yang bekerja, terus dia itu di PHK, dia nggak kerja, dia nganggur, dia merasa sakit hati, dia diem aja di tempat. Dia sakit hati terus, ya kan, kenapa kok bisa begitu sama dia, begini dan begitu. Terus juga ada orang yang kerjanya monoton, gaji UMR sekarang berapa? 4,5 juta ya. Nah, berapa? 49 ya. Wah, seneng udah dapat UMR 4,9 katanya begitu. Sadar tidak sadar, setiap tahun ini Indonesia itu terjadi inflasi, mata uang rupiah semakin kecil. Ya. Dari mana saya tahu? Keluar uang baru, heboh langsung, wah medsos, wah saya mau 70.000, saya mau 100.000, wah tukar ke bank aja belum terima baru diumumin, buset hebohnya minta ampun. Padahal mata uang kita semakin kecil padahal. Cadangan emas negara kita kan uangnya nih. Sekarang pertanyaan saya, kalau uang itu tidak ada cadangan emasnya, terus dicetak terus sama kecil kan? Makin kecil. Perhatikan, dolar dari 12.000 naik hampir 15 sekarang, naik terus. Kok senang keluar duit kecil gitu ya kan? Makin kecil keluar duit baru, makin kecil makin senang. Gaji 4,9 makin senang ya, kenapa? Dipikir naik. Coba aja kamu belanja ke pasar, ya, beli beras naik, beli ayam naik, beli daging naik, beli telur naik, kok naik begini kan? Tanpa disadari, sesungguhnya engkau menurun, bukan naik. Ngerti kan? Tapi kalau kita bersama Tuhan, kita itu akan terbang tinggi. Amin. Ya, jadi nggak usah minta aja, dia tahu, men. Yes. Ada orang sampai berdoa, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Tuhan bilangnya, gue udah tolong lu kenapa nggak jalan-jalan? Kan gitu. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berkatilah hidupku Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Ya, gue kasihan sama lu, kenapa lu nggak jalan-jalan gitu loh. Kalau kita berdoa minta berkat sama Tuhan, nggak mungkin duit dari surga terbang jatuh ke depan kita. Betul. Jadi tetap kita berdoa, kita minta sama Dia dengan iman kita percaya, kita bergerak. Betul. Jadi kalau yang udah nganggur nggak kerja atau yang kerjanya udah monoton, ya sadarilah engkau sebenarnya turun bukan naik. Ya, jadi yang nganggur berdoa minta sama Tuhan. Nanti saya kasih caranya bagaimana. Kau lihat nanti. Tuhan itu melihat hati.
Tuhan tidak melihat hartamu. Harta di mata Tuhan itu sampah. Amin. Duit itu di mata Tuhan sampah, tapi yang butuh duit kita. Ya. Tapi kita percaya jika kita bersama Tuhan, financial kingdom dari kerajaan surga itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Ingat kisah seorang Jack Ma. Wah, siapa yang tahu Jack Ma? Konglomerat kelas dunia loh kok. Amin. Dia itu lahirnya di Tiongkok, tepatnya dulu saya lihat dulu pas saya. Dia cerita, ini membuat inspirasi saya ini melihat ini orang benar-benar luar biasa. Dia lahir tahun 1964, ya tepatnya di Hangzhou. Dia sekolah, ya dari SD, SMP dia mulai menjadi pemandu wisata karena dia punya niatan ingin belajar bahasa Inggris. Ya kan, walaupun bahasanya pela-pelo ya gitu ya. Jadi kalau yang di sini pernah pergi ke Tiongkok ya, kalau ketemu sama pemandu wisata yang aneh-aneh bahasa Cina yang tapi berani dia lu. Ya, ngomong bahasa Cina sampai bahasa Inggris gitu kan. Ini orang ngomong apa sih? Tapi dia nggak malu, ya kan? Wah, dia bawa foto-foto, dia bilang, foto-foto, ya. Pelan-pelan ditanya foto bayar gitu kan. Ya. Mereka pintar cari uangnya begitu, nggak malu mereka. Kita tahu ya siapa Jack Ma ya. Tapi jangan lihat dia sekarang, amin. Lihat perjuangannya. Dia itu begitu dia mencari uang sambil sekolah, orang tuanya itu dapat pensiunan ya, memang udah pensiun itu, hanya dapat kalau dirupiahkan mata uang Indonesia itu 500.000 sebulan, ya. Jadi dia hidup dari situ, sama dia cari itu apa jadi pemandu wisata ya, turis. Dulu namanya Ma. Ada orang bule ya kan, berapa kali ketemu dia, kamu mendingan depannya saya tambahin Jack aja lebih keren. Dia bilang, oh boleh juga dia bilang Jack Ma. Woi, ya dia itu masuk kuliah bahasa Inggris. Lulus kuliah dia itu mengajar bahasa Inggris. Nah dia mengajar baru 6 bulan dia nggak betah, dia keluar masuk ya, akhirnya dia memutuskan dia ingin berusaha bekerja dulu. Banyak sekali lamaran perusahaan yang dimasukkan, salah satunya itu ya Kentucky Fried Chicken ya, tapi mohon maaf ya ditolak semua karena dia orang yang kurus kecil ya, tampangnya nggak begitu ganteng, tapi begitu duitnya banyak jadi ganteng ya. Benar ini, coba kamu lihat kalau orang nggak punya duitnya kan, kalau ketemu jelek ya kan, tapi kalau punya duit banyak, wow ganteng keren betul iya ya kan. Ya kalau nggak punya duit bukannya ngeliat orang. Nah ini cerita, jadi saya melihat. Jadi sampai dia ngelamar kerja di Kentucky Fried Chicken ditolak, bayangkan gak? Sekarang Kentucky Fried Chicken model begitu 10 aja dia bisa beli tuh. Tuh gak? Ya. Tapi dia gak pernah nyerah loh. Ditolak semua perusahaan, lama kerja gak pernah nyerah. Usaha waduh bangkrut ini orang nggak pernah nyerah sampai di usia yang 45 tahun pun masih belum berhasil. Bayangin coba, masih terus berjuang. Oh berapa? Belum ada dapat 5 kan? Masa kalah sama dia? Masa maunya UMR? Bikin malu aja, bikin malu Tuhan kok. Nah bayangkan coba, sampai satu hari dia itu pengen bikin program ya untuk jualan online yang kita tahu sekarang Alibaba. Waduh, dia waktu itu ya debat pertama kali bontang panting setengah mampus ya kan. Dia bilang bagaimana caranya pengusaha distributor import eksportir dari Tiongkok ini barang-barang ini bisa disebarluaskan ke seluruh dunia. Dia putar otak, wah gila. Dia punya temennya dari Amerika, dari mana, semua dia kerjasama. Dia kerjasama bagaimana cari supaya jalan.
Itu pun gak mudah, butuh perjuangan yang luar biasa. Sampai akhirnya kita tahu ya, perusahaannya itu sekarang ya Alibaba, dan Bapak Presiden kita juga pernah datang ke Tiongkok, ketemu dia loh, mengucapkan terima kasih ya. Salah satu dia adalah donatur pendukung Presiden Jokowi di Indonesia ya. Jadi dia juga tidak pelit. Nah, cuma saya bingung orang Kristen pelit. Ya, kalau orang Kristen itu beragama, kalau bertuhan nggak pelit. Kalau kamu tanya sama saya, Pak Budi agamanya apa? Saya tidak punya agama, tapi saya punya Tuhan. Tuhan saya Tuhan Yesus. Kalau beragama ya jadi pelit. Beragama itu ngotakin. Bener nggak? Merasa paling benar. Yang benar siapa? Tuhan. Betul nggak? Kalau kau punya agama, emang agama bisa bawa kamu ke surga? Coba, atau bisa agama ini bawa ke surga? Nggak ada. Yang bawa ke surga siapa? Tuhan Yesus. Harus mengerti ya. Bedanya beragama sama bedanya kamu tahu nggak kekayaannya ya? Tahun 2020 kekayaan Jack Ma itu mencapai 43 triliun dolar Amerika. Wih, buset deh, dari keluarga kecil lu. Juga Anda ya udah kerja gaji UMR tanpa disadari kondisi situasi Anda secara ekonomi yang inflasi uang itu menurun, bukan naik, tapi bangga dan tenang, nyaman. Pada saat butuh uang besar, kita nggak tahu ya. Untung sekarang program pemerintah bagus, ada BPJS. Kalau dulu nggak ada gimana? Tiba-tiba sakit, cari pinjaman sini Solo Cilaka 12 itu ya. Bapak pendeta tadi juga ngalamin tuh. Belum ada BPJS ya, Pak Pendeta ya. Aduh silakan kan. Kita dengan gaji segini udah bangga. Begitu ke rumah sakit, belum, baru taruh di UGD, disuruh pergi ke kasir, taruh deposit. Depositnya nggak punya, ya nggak bisa dong, dibilang katanya kan. Akhirnya jadi cekcokan, mau nggak mau pasiennya dalam keadaan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, dibawa keluar. Sedih nggak? Jadi kita itu harus hidup diberkati Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Lihat Jack Ma. Ya, dia sekarang punya kapal jet berapa biji baru semuanya. Rolls Royce segala macam. Gila kalau lihat kekayaannya. Tapi jangan lihat dia sekarang, lihat perjuangannya. Amin. Itulah yang membuat saya ini orang benar-benar nggak ada takutnya, nggak ada malunya, nggak ada putus asanya, terus. Menurut sejarah, cerita tentang kesaksian dia, ya, dia berjuang, dia bangkrut itu gak sedikit. Mungkin dia berjuang naik turun di sudut coba mungkin lebih dari 30 kali. Anda baru sekali dipecat aja langsung bengong di rumah, stres galau, begitu ya? Kalau dia lihat, maju lagi, wah, jadi ranking di dunia lo, bayangin coba. Salah satu orang terkaya di dunia lo, di negeri Tiongkok, tirai bambu. Masa kita anak Tuhan kalah? Donatur terbesar untuk PBB UNICEF, dia salah satunya. Bangga kita, bangga. Ya, kalau kita berdoa minta sama Tuhan, minta diberkati. Tapi kalau kita menabur ke gereja, ya kan minta kasih ke Tuhan gimana? Ya kan, uang parkir. Cengli buat cengli itu, buat cengli ya. Ngasih paling gede 50.000, ya kan? Berharap Tuhan kasih 50 miliar. Itu kan rumusnya dari mana? Tuhan bilang, itu di handphone ada kalkulator, lo hitung coy. Gitu ya. Kau ingin diberkati, kau harus menabur. Tidak bisa.
Haleluya. Walaupun lihat Jack Ma begitu ya, dia dalam situasi kondisi sedang berjuang, dia terus ya, dia melakukan kegiatan sosial ya, dia banyak membantu orang susah. Dia itu dia akan menguatkan teman-temannya ya, yang walaupun teman yang tidak sekuat dia, tapi dia memperlihatkan bahwa ini loh, seorang Jack Ma menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus tetap menjadikan itu contoh supaya kita bisa menjadi orang sukses dan berhasil. Amin. Mari kita lanjutkan. Rumus menjadi sukses. Mau pinter, bergaulnya sama orang pinter. Mau sukses, bergaulnya sama orang sukses. Mau kaya, bergaulnya sama orang kaya. Jangan negatif. Mau nggak? Saya ngomong, ada ini sabda firman ya. Kalau yang negatif dilepaskan, kalau aminkan terjadi. Jadi sukses, kaya, diberkati Tuhan. Amin. Ya, jadi kita bergaul dengan orang seperti itu. Kalau kau bergaul dengan orang negatif, jangan heran. Yang negatif itu nempel dan kau mengikutimu terus. Dari perkataan aja itu bisa transfer. Orang kalau ngomongnya ngawur gitu ya, tahu ya, bisa ya transfer. Jadi kalau kau bergaul dengan orang sukses, contohnya satu dulu. Sebelum bertemu dengan orang sukses, bergaul dengan orang beriman. Ya, bergaul dengan orang beriman dan bergaul dengan orang sukses. Udah beriman sukses, jadi nggak? Jadi pasti. Jangan bergaul sama orang yang tadi dia bilang galau apa segala macamnya. Udah galau kita ikut dia, ikutan galau kita. Ya, amin. Itu rumus itu. Ya, bergaulah, kau akan seperti dia. Ya. Jadi kalau kita mau naik, bergaul dengan orang yang sukses ya. Amin. Rumus kedua, penting. Pertama-tama, kunci pertama membuka pintu berkat itu apa? Janganlah engkau berhutang. Ini penting. Ini satu perintah yang pentingnya. Kita buka Roma 13 ayat 8. Dan haleluya, amin. Dah, mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia telah memenuhi hukum Taurat. Paham nggak? Kalau bilang jangan berhutang, apapun bentuknya tidak boleh hutang. Yang sudah mendengarkan sabda Tuhan pagi ini, yang terlanjur hutang, berdoalah. Amin. Bagaimana cara melunasinya? Saya akan kupas satu-satu bagaimana caranya membayar hutang. Mau nggak? Mau nggak? Kalau nggak mau berarti Anda mau nyutang dulu. Kalau mau saya terusin ya. Oke? Cerita tentang perempuan yang punya 2 anak. Datanglah si penagih hutang. Ingat cerita itu kisah tentang Nabi Elisa. Jadi penagih hutang itu datang kepada janda yang punya 2 anak. Ibu, kapan kau bayar hutangmu? Hutangmu sudah terlalu lama kau bayar katanya. Jika kau tidak bayar, ya dalam tempo 3 hari anakmu aku jadikan budak untuk bayar hutangmu. Ya kamu janji tinggal janji, tapi semuanya bohong, meleset mulu, ya kan? Gak pernah bayar. Ya, aku tunggu 3 hari, aku kembali lagi, aku ambil anakmu. Oh gila si penagih hutang itu. Ya, maka berdoalah perempuan janda itu dan dia keluar dari rumah, dia pergi ke kota-kota, dia berseru-seru. Sebelum perempuan itu ke kota, ya Tuhan sudah berbicara dengan Nabi Elisa. Elisa, pergilah kau ke kota itu, kau akan berjumpa dengan seorang perempuan yang akan berseru dan minta tolong. Itu lakukan. Siap. Di kota perempuan itu teriak, Elisa, Elisa, Tuhan Elisa, di mana kau
kau berada, tolong saya, tolong. Amin. Kau berarti datang Elisa menyampaikan dia, ya Elisa ke rumahnya. Ibu, apa yang ada padamu, Bu? Aku sudah tiada punya apa-apa lagi. Aku mau ditagih utang gini gitu. Orang yang ngacep-ngacep ada kucing kan mudah gini-gini. Ibu, yang kutanya itu apa yang ada di padamu? Bukan nanya utangmu. Kenapa kau cerita kemana-mana? Iya, tapi itu lagi orang yang galak, kita serem mau gini. Nah gitu lah, kadang-kadang kita ke Tuhan begitu loh. Ya, kita berdoa ya Pak, ceritain masalah kita. Mau usah diceritain. Benar nggak? Tuhan bagaimana caranya gue bayar utang nih? Benar. Tuhan, begitu bangsa menderitaku Tuhan. Aku diomelin Tuhan. Dikuatin Tuhan, itu dipinta Tuhan sama si gendut Tuhan. Banyak itu kayak gitu. Apa cerita begitu? Gua udah tahu, gua sedih gua ngeliat tuh kenapa lu goblok amat, gitu kan begitu ya. Gua udah tahu lu ngapain, lu panggil gua Tuhan, gua mah tahu. Ngapain diceritain? Aduh. Tuhan mau bayar utang gimana dong caranya? Kasih tahu. Keren. Amin. Pasti perempuan itu cerita. Ada apa, Bu? Gak punya apa lagi. Ada, Bu, ada. Ada cuma sedikit minyak di bulu. Nah itu yang gue maksud. Amin. Kenapa sih tadi mobil anak? Sih. Ya, boleh. Di rumah ada apa? Bayan, ini siapa ya? Kasih kurang. Pinjam ke tetangga. Siap. Pinjam. Tuh. Sampai penuh rumahnya ya. Mulailah di sana. Minyak yang mengalir dari buli-buli itu mengalir terus, tidak pernah berhenti. Kapan berhentinya? Berhentinya pada saat tempat penampungan minyak itu itu kosong. Udah gak ada lagi, penuh sorry. Jadi kalau berkat Tuhan yang kau terima, ya seberapa besar itu tergantung kapasitas imanmu. Amin. Haleluya. Yes. Jika kau batasi, maka segitu yang kau dapat. Tuhan, aku segini, aku nggak kaya maka cukup segini, yang membatasi kamu. Pada Tuhan pengen kasih lebih. Tanpa kau sadari, kau ngomong berdoa dengan dirimu sendiri, ngomong begitu berbalik sendiri. Itu yang kau minta kepada Tuhan. Jadi kalau kita ke Tuhan, bukan istilah kaya, jangan batasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Nikmatikan dagingmu kalau lihat perbuatan Tuhan yang tidak kelihatan, memberkatimu dengan sangat luar biasa. Seperti janda itu kamu lihat. Ya begitu minyaknya penuh. Elisa berkata, jualah minyak ini, datanglah kepada si penagih utang, bayar utangmu, dan sisalah juallah ya ke kota ya. Mau tahu di zaman sekarang itu perempuan itu buka pompa bensin mereka Pertamina. Jadi kaya dalam waktu ya sekejap. Sebentar dia menjadi kaya. Amin. Kian kaya, makin kaya, dan makin kaya sekali. Haleluya. Tepuk tangan untuk Yesus. Enggak. Kebayar utangnya. Rumus pertama, jangan punya utang. Rumus kedua, pengen berutang, apa yang ada padamu, berikan kepada Tuhan. Ya. Terus lanjut lagi. Ingin diberkati seperti Bapak Abraham diberkati. Siapa mau? Abraham diberkati. Mau semuanya? Satu malam Tuhan datang kepada Abraham. Abraham bawa Ishak besok ya, persembahkan kepadaku. Siap. Pagi-pagi buta, Abraham bangun tidur, anaknya Ishak dan kedua bujangnya. Abraham memerintahkan segera mengumpulkan kayu-kayu untuk naikkan atas keledai. Betul? Setelah semuanya siap, mereka berangkatlah, sampailah mereka di kaki gunung. Dua bujang ditinggalkan, kayu itu disuruh Ishak angkat. Angkat, Abraham pegang 9 pisau, ya, naik ke atas gunung.
Sampailah di atas puncak gunung yang paling tinggi ya. Sebelum itu Ishak bertanya, mohon maaf, Tuhan, di manakah domba bakaran? Ya, Tuhan menyediakan di atas sana, kata Abraham. Ya, sebenarnya dombanya dia. Tapi dia mikir-mikir, kalau dombanya nggak ada ya, diikat aja dia, diem aja dia, nggak ngelawan. Dia tahu nggak dombanya dia? Ishak tahu, tapi Ishak dia ngelawan. Ngerti? Enak gak? Ya enak. Angkat kayu ke atas gunung enak gak? Ya enak. Ya, dikorbankan enak gak? Ya enak. Betul-betul. Ya. Kalau lihat diikat, Ishak enak gak? Sakit, ikatnya kencang, dia gak bisa lari. Abraham juga takut lari lagi, betul gak? Diikat kencang-kencang, kaki tangannya dia gak bisa bergerak. Kemudian tempelin pisau. Kalau yang kita lihat, malaikat Gabriel datang. Abraham, jangan kau lakukan itu, bilang gitu ya. Tuhan berkata, imanmu besar. Ya, Tuhan datang berkata, Abraham, jangan kau lakukan itu. Lihat, ada domba yang terikat di kayu pohon itu. Ganti Ishak. Imanmu besar, Tuhan, kau taat. Imanmu besar. Maka saat ini juga bakar korban ini, sembelih, bakar harapanku. Senang gak Tuhan? Senang. Luar biasa, ini yang gue cari. Begitu kita di hadapan Tuhan, amin. Bayangkan Tuhan, begitu korban bakaran dibakar segala macam, Tuhan memberkati Abraham. Apa yang kata Abraham? Apa Tuhan? Abraham, engkau taat. Ya, engkau taat pun sampai begini, anak perjanjian kau begini kan. Maka saat ini aku memberkatimu. Kau lihat, keturunanmu akan seperti banyaknya bintang-bintang di langit, banyaknya pasir di tepi lautan. Ya, aku memberkati semua keturunan-keturunanmu, ya, dan keturunan-keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhmu. Betul? Ya, perhatikan, bangsa-bangsa akan mendapat berkat, dan bagi mereka yang memberkati, ya, bagi mereka yang mengutukimu atau memusuhimu menjadi musuhnya Tuhan. Keren apa keren? Kayaknya berkat kayak gitu. Ya, Tuhan bersumpah, dan bersumpah ini adalah perjanjian sumpah yang kekal sampai selama-lamanya kepada semua keturunan Abraham. Bayangin, di sini yang keturunan anak Abraham siapa? Yes. Saya. Lanjutkan, ya, saya tajam gas, nggak kasih kedok. Jangan berutang, ikuti caranya Abraham, ya. Kalau mau buka usaha butuh mau. Perhatikan. Haleluya. Nah, sebelum ini saya masuk cerita tentang Abraham. Abraham, sebelum saya masuk tentang bagaimana caranya mau buka usaha, pengen punya modal, ya. Tapi saya cerita dulu, saya membuka terahnya dulu terlebih dahulu. Jadi Abraham, ya, dia bertemu dengan Melkisedek setelah dia perang mengalahkan raja-raja. Abraham memberikan persepuluhannya itu kepada Melkisedek. Melkisedek itu adalah seorang imam besar, raja kebenaran, ya, raja damai sejahtera. Dia tidak berbapak, dia tidak beribu, tidak bersusila, hidupnya tidak berkesudahan. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Amin. Dia memberikan persepuluhan kepada dia. Jadi kalau kita mau diberkati seperti Abraham, kita lakukan juga seperti Abraham. Seluruh penghasilannya ya dikumpulkan, 10%-nya itu diserahkan kepada Tuhan. Artinya seluruhnya apa dipotong-potong? Seluruhnya, jangan ada yang dipotong. Nanti saya akan kupas. Dipotong-potong itu gaji 4,9, ya, berarti yang diberikan Tuhan berapa? 490.000. Tidak ada potong bensin, potong mau makan, potong uang sekolah anak, splash, ya, potong uang parkir, tiket bioskop, ya, makan, jajan, lu kasih sisa ke Tuhan, itu namanya bukan kasih per 10.
Betul-betul. 4,9 berarti 490. Ngerti? Makanya nggak heran dari berkati makin turun. Kenapa? Maling. Betul nggak? Betul ya? Kita mau buka usaha. Kalau kita mengandalkan manusia, kita sakit hati loh. Sakit hati. Datang, bro, punya modal dong bro, mau buka usaha, nggak dikasih ke sana. Padahal kita ngarep.com, ngomongnya nggak enak lagi. Padahal firman Tuhan ngomong tidak boleh u, dia malah jadi u, diberkati nggak? Bahkan diberkati. Bagaimana caranya diberkati? Bagaimana caranya? Kita punya Bapa yang tidak kelihatan, amin. Minta sama Bapa. Ingat cerita 5 roti 2 ikan. Satu hari ya, orang begitu banyak mengikuti Tuhan Yesus, sampailah ya, sudah menjelang malam ya, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, orang sebanyak ini, berilah mereka semua makanan. Ya Tuhan, aku akan bilang ke mereka semuanya untuk pergi ke desa-desa untuk membeli makanan. Betul? Jangan bilang. Bukan maksud itu. Sekarang aku tanya, apa yang ada padamu? Tuhan, aku hanya punya 5 roti, 5 ikan, 5 roti, 2 ikan. Ini berikan kepada aku. Dia kasih dalam pada Tuhan. Tuhan berdoa kepada Bapaknya. Doanya simpel kayak kita. Berdoa kita ya kan, buset. Anak ayam turun 1 juta, hilang 1, tinggal 999,99. Terus kotek seminggu gak kelar tuh nyanyi. Ya, 9. Tuhan gak kayak gitu doanya lu. Ngucap sih terima kasih amin. Kagak macam-macam doanya begitu doang. Kau lihat apa yang terjadi. Dia bagikan 5 roti 2 ikan itu, ya, suruh murid-muridnya bagi, bikin kelompok-kelompok, baik. Ya, dibagi 5.000 orang laki-laki, belum termasuk istri-istrinya dan anak-anaknya. Ada berapa? Ayo, coba. Salah enggak apa-apa. Ya, 5.000 kalau satu orang zaman dulu punya istri 1 itu tidak mungkin ya. Kalau orang punya istri lebih dari 10 itu biasa. Anggap aja punya istri 20. 5.000 kali 20 berapa? 100.000 ya. Kalau satu anak zaman dulu kalau punya anak 1 nggak mungkin. Jadi satu istri punya anak 1. 100.000 ya kali 20 ya berarti 2 juta kali lipat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau lihat, jika kau ingin minta modal, minta sama bapakmu yang gak kelihatan. Serahkan kepada dia. 5 roti 2 ikan, lihat apa yang terjadi. 2 juta kali lipat. Haleluya. Kau mengandalkan manusia, kau kecewa pasti. Betul gak? Tapi kau punya Tuhan yang luar biasa, yang kau sembah. Amin. Amin. Baru tahu ya, banyak begitu ya. Kenapa saya bisa tahu? Zaman dulu ya, penduduk yang saya lihat ya, menurut sejarah zaman dulu ya, zaman di Israel itu ya, penduduk Israel itu totalnya zaman Tuhan Yesus itu cuma 3 juta orang. Saya anggap 10 jutanya nggak ikut. Anggap aja 10 juta itu imam-imam besar, Farisi dan Saduki itu, yang 2 juta pada ikut semua. Bisa. Tiada yang mustahil baginya. Ya. Jadi kalau kita modal sama Bapak kita Tuhan Yesus, jangan batasi. Ini semua terjadi. Terusin. Dosa pertama terjadi Taman Eden. Kita tahu
bumi itu dikutuk Tuhan, tapi ada enggak? Tuh. Jadi mau nggak mau ya, mari kita buka Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Dah? Roma 8 ayat 14. Bukan Roma 13. Dah? Tuh 8 ayat 14. Nah ya. Nah, oke ya. Oh, 15. Dia percaya? Tuh 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah semenjak orang percaya dibaptis dan lahir baru. Itu tangannya. Jadi begini, itu dari saya ya. Jadi setiap orang yang sudah percaya, mereka semua masih dibaptis. Tanda baptis itu tanda pertobatan. Tanda pertobatan itu belum tobat 100%. Tandanya engkau bertobat dari masa lalu kau lupakan. Amin. Dan kau lahir baru, nongol dari air ya. Tandanya engkau bersama Kristus hidupnya. Sejak hari itu engkau bersama Kristus. Engkau dibaptis Roh Kudus ada di dalam kamu. Dan kamu harus dipimpin oleh Roh. Dan tidak boleh mengandalkan manusia. Sejak itu kau harus dengar-dengaran kalau dia ngomong. Pada saat nabur apapun harus nanya dia. Ya. Tapi kalau kau ingin hidupmu diberkati, keinginanmu, kemauanmu ya dikabulkan. Perhatikan yang pertama tadi ya. Janda itu ketemu dengan Nabi Elisa. Apa yang ada padamu diserahkan. Betul? Mengalirlah berkat itu. Kedua, 5 roti doi kehandakan, apa yang ada padamu diserahkan. Betul? Jadi itu adalah fondasi modal. Modal untuk buka usaha. Ya. Zaman dulu itu ya, kalau kita mempersembahkan korban bakaran seperti Abraham ya, itu dalam bentuk ya binatang ya. Bisa domba, bisa sapi ya. Tapi kalau zaman sekarang karena Yesus sudah disalib ya, itu ganti Tuhan. Sekarang korban bakaran dalam bentuk persembahan dan amplop dalam uang. Berikan kepada hamba Tuhan Pak Gembala di sini dalam bentuk uang itu ya. Berdoalah bersama-sama dengan dia. Apa yang ada padamu? Tuhan, aku ada ini. Apa yang kau inginkan? Bicara dengan dia. Kau lihat, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saya bicara di sini tidak ada kepentingan, tapi saya mau di sini orang semua diberkati Tuhan. Yes, haleluya. Ngerti ya? Terus ini. Kita tahu balik lagi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia 100%. Kita harus mengandalkan Tuhan. Sesungguhnya pada saat engkau lahir baru, kau sudah terima Roh Kudus, engkau sudah tidak ada lagi mati total. Yang hidup Roh Tuhan di dalammu. Kau dipimpin dia ya. Jika kau misalnya ngaur ya, segera cepat-cepat kembali ke jalan yang benar. Bergaul dengan orang-orang beriman, bergaul dengan orang sukses, orang kaya, orang segala macam yang bagus-bagus. Kamu akan seperti dia. Jangan bergaul dengan orang yang negatif. Kau akan seperti dia. Ya, kita buka Kejadian 8 ayat 2. Kejadian 8 ayat 2. Saya kebetulan banyak di firman, tapi ini saya akan membuka terah rezeki kamu orang. Bagaimana kau menjadi orang sukses? Tak. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan amin. Dah, tuh. Ya. Ayo ulang lagi. 1, 2, 3, sama-sama tidak? Selama bumi masih ada, Ya. akan berhenti-henti Musim menabur dan menuai. dingin dan panas,
kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Haleluya. Kita buka Efesus 3 ayat 19. Efesus 3 ayat 19. Rasul Paulus berkata seperti ini. Dia tulis di kitab surat cinta untuk kita semua ya. Karena Roh Kudus yang menyuruh dia ya. Baca sama-sama. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu diberi dalam kepenuhan Allah. Amin. Amin. Berarti kita masih ada 100% Roh Allah itu harus yang memimpin kita. Ya. Kalau kita masih ada, kita masih hitung-hitungan. 4.900.000 belum gue potong ini, potong ono bayar BPJS segala macam, betul? Ya udah tahu ya kan BPJS itu ya kan itu buat orang miskin ya. Segala macam ya, ini orang kaya juga pada beli BPJS ya. Namanya apa? Kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen itu agama. Bedanya orang Kristen sama orang bertuhan tadi sudah kita tahu. Makanya ya jangan ya, kita itu diberkati. Mau diberkati kita beli karena BPJS itu untuk orang-orang yang membutuhkannya. Jadi kita diberkati. Bagaimana caranya? Kita beli asuransi sekali yang mahal. Nah, bukan kita nyumbang kita sakit, betul? Kita itu anggap aja investasi, ya karena duit kita berlebihan. Amin. Lihat, haleluya. Jika hidupmu 100% isinya Roh Allah, Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus, bagaimana caranya? Jadikanlah Tuhan Yesus itu big boss. Amin. Jika big bossmu itu manusia, kau akan sakit hati. Betul apa salah? Tuhan Yesus adalah big boss dan Roh Kudusmu adalah direktur keuangan atau big boss keuangan. Tanya sama dia, big boss keuangan, kau boleh direktur, dia emang big boss juga. Oh, saya tahu. Jadi big boss kita adalah Tuhan Yesus, big boss satu lagi, big boss keuangan itu Roh Kudus. Jadi apa-apa saja sama dia. Roh Kudus akan membawa ya kau merasa tidak ada jalan tersumbat tuh, dia akan alirkan air yang tersumbat itu terbuka dan mengalir terus ke tempat yang rendah ya, seperti ya bak urapan di kepala Harun turun ke rambut jubah dan rambut jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana diberitakan Tuhan agar berdasarkan dari jalanan. Haleluya. Amin. Kau lihat, kau punya Tuhan big boss, kau punya Roh Kudus big boss keuangan. Karena apa keren? Keren. Mengalir terus berkat itu. Pertanyaanlah, saya tidak menyenangkan. Kamu harus begini-begini. Tapi saya tahu dan saya terlalu yakin, terlalu percaya kamu orang ini semua sudah dibaptis dan sudah Roh Kudus. Kalau kau nggak bisa dengar, kau minta. Simpel caranya. Jika aku dalam hal memberi, pada saat aku menabur, bukan sumbang, bukan kasih, bukan menabur. Beda kasih, beda nyumbang. Kalau kau menabur itu untuk kepentingan dirimu, kau menabur di tempat yang subur, maka hasilnya itu kau lihat. Alkitab mengatakan 160-30, tapi begitu melihat ada yang 2 juta kali lipat, bingung semuanya. Padahal itu kisah nyata. Sisanya 12 bakul untuk murid-muridnya. 1 bakul aja nggak habis Pak Pendeta, betul nggak? Perut kita berapa banyak sih tabungannya, betul? 12 bakul, 1 orang 1 bakul, itu buat makan sebulan. Betul. Tuhan kita luar biasa ya. Amin. Jika kau tidak bisa dengar pada saat kau minta tanda, berdoa, konsentrasi, ngomong di dalam nama Tuhan Yesus. Bilang sama dia, kira-kira segini gimana? Kira-kira segini gimana? Dia akan memberikan sinyal. Kalau kau merasakan damai sejahtera, Tuhan mengizinkan. Amin. Amin. Jika kau merasa gundah gulana, ya cek dulu.
Ceknya bagaimana caranya? Apakah pikiranmu sedang lagi pikirin kompor yang belum kemati di dapur? Apakah kau pulang dari gereja itu nanti datang siapa lagi hutang seperti ketemu dua janda itu? Ya kan? Cek dulu. Kau harus matikan dagingmu. Jangan kau punya banyak pikirin nggak usah. Kosongin. Kau melihat. Bagaimana Pak? Kalau kita diberkati dalam bukan uang saja, boleh. Misalnya belum punya anak, menabung juga boleh. Nggak salah. Pengen punya agar hubungan kita dekat sama Tuhan, ya nabur aja. Haleluya. Karena taburanmu itu tidak akan pernah sia-sia. Ya. Amin. Itu akan dipersembahkan lagi, akan diberikan juga kepada orang-orang miskin yang membutuhkan loh. Ingat Tuhan bilang apa ya? Sesungguhnya jika kau memberikan kepada orang miskin, sesungguhnya kau telah memiutangi Tuhan loh. Ingat tuh. Ya. Tapi semua yang kau lakukan harus bertanya sama Big Boss keuangan juga. Dia akan memberikan tanda. Ya, kalau kau bisa dengar, ya puji Tuhan, haleluya. Kalau saya audible ngobrolnya sama dia, saya tanya, dia ngomong, ngomelin, ampun. Audible ya, tapi nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, minta tanda. Tanda yang paling simpel itu damai sejahtera, itu pasti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kalau sebaliknya ya kan itu bukan dari Tuhan. Ya, terus ya. Amsal 3:9 ayat 12. Ya, 8 dan 9, sorry. Amsal 3 ayat 8 dan 9. 8 dan 9. Amsal 3, 8 dan 9. Ya. Sorry. 9:12 ya, 9:12 ya. Yang muliakanlah Tuhan ya. Ya, 9:12, sorry. Ya, sorry. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu, dari segala penghasilanmu, maka lumung-lumungmu akan diisi penuh sampai daripada perjalanan kemenangan akan meluap dengan air yang buah anggur. Amin. Perhatikan di situ, lihat tuh, ya, lihat ayat itu. Dia bilang apa? Ya, sebentar, itu udah 10, itu 10. Nah, perhatikan sini ya, perhatikan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil segala penghasilanmu. Segala itu berarti semuanya. Tanpa kau bayar ya uang parkir ya, uang gaji karyawan, supir ya, uang tukang panggul segala macam, tanpa kau potong-potong. Artinya kalau semua pertama ya, itu serahkan kepada Tuhan. Saya tidak punya kepentingan loh, paham ya? Jangan curiga sama saya loh. Saya tidak digaji di sini. Saya ngomong begini ya, suka-suka di firman. Kalau nggak mau nggak percaya udah, ya kan? Kalau percaya berarti Tuhan percaya. Amin. Firman itu siapa? Tuhan Yesus. Ya. Jika firman itu kau bersama dia, kau percaya, berarti kau percaya sama siapa? Sama Tuhan. Amin. Kalau dibilang segala semuanya itu semuanya serahkan, jangan dipotong-potong. Makanya kita kadang-kadang kalau nabur kok bingung ya, kenapa? Katanya di gereja nuai, kok enggak nuai? Kenapa? Karena ada yang sah, dipotong-potong. Makanya tidak menuai. Bagi kita bingung, ya istri saya kan buka salonnya. Hari pertama dia itu terima customer, kan undang tuh tamu, wow, celebration, wow, ya undang. Banyak yang datang, ya ini hari pertama itu serahkan semua ke Tuhan. Jangan dipotong-potong. Jangan potong beli jajan anak saya, beli es krim, apa nggak usah. Serahkan semuanya. Kalau Tuhan bilang serahkan semua, serahkan aja. Oh iya. Amin.
Kau lihat bawah ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan? Ya. Maka lumung-lumungmu yang tadinya ya kan begitu kuat dari pertama dia turun, diisi penuh, meluap-luap bagikan air. Betul nggak? Dari pertama aja udah diberkati. Ingat loh, Tuhan kita tidak pernah mau berhutang. Ingat cerita orang banyak ya di tepi Danau Galilea kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Jadi Tuhan Yesus di sana sedang begitu banyak orang bisa kasih sama dia ya kan. Waduh, dia mau khotbah. Dia pinjam kapalnya Petrus, betul? Petrus, kapal lu lagi di tepi. Ya orang begini kalau ngomongnya dia ngeliat gue ngapain kan, gue pinjam kapal lu ya. Dia naik kapal itu. Tuhan ngomong di sono khotbah di atas kapal. Betul enggak? Tapi Tuhan bayar loh. Ya, Petrus satu malam dia menjalaikan, sudah semalam-malaman dia menjalaikan. Betul? Dia rencana pengen pulang loh. Tapi ada orang di tepi danau itu berbicara, tebarkan jalanmu ke kanan. Amin. Amin. Maka karena ngomong mungkin Petrus, aku sudah semalam-malaman, Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Karena kau yang menyuruh ya kan untuk menebalkan jalanmu ke kanan, maka aku tebarkan jalanku ke kanan. Amin. Lihatlah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yes. Amin. Begitu diangkat dia bingung, kenapa? Nggak kuat, dia buset dah kapal gua hampir tenggelam. Dia pakai kapal satu lagi, dia angkat dua kapal pun hampir tenggelam. Teringatlah dia siapa yang bisa melakukan ini. Dia guru jadi lompat langsung dari danau. Dia bilang dia masih guru, dia bilang aku masih hidup, dia bilang aku masih ada, aku bisa ada lagi. Betul nggak? Seperti gurunya, naik gurunya lagi duduk di bara api, nggak berani negor lu. Dia ngomong begini, ada kalau tahu mereka nangis semuanya loh ketika Mesias itu hidup lagi. Amin. Kalau harus seperti itu. Kalau Tuhan ngomong, tebarkan jalanmu ke kanan, tebarkan jalanmu. Walaupun kau sudah setengah mati dari uang, betul nggak? Tuhan bilang, taburlah uangmu biar kau tambah diberkati. Amin. Taburlah, ikutlah seperti apa yang Tuhan suruh. Amin. Enak gak? Disuruh sama Tuhan, nggak ada yang enak. Mana ada yang enak? Betul. Musa dipanggil atas gunung, bicara gunung Sinai, gunung Horeb, 40 hari, 40 malam gak tidur, betul? Gak makan, ngobrol sama dia, enak gak? Enak. Lapar, betul gak? Secara manusia, aus. Kalau kita disuruh puasa 40 hari per malam, gak akan buat. Tapi ada juga yang kuat ya, kalau niat ya. Kalau saya terus terang aja gak mampu, saya doyan makan masalahnya. Ngerti ya? Jadi kalau disuruh Tuhan tuh gak ada yang enak. Pada saat kau menabur enak kan? Tapi kau bersukacita. Ada seorang yang menabur sambil mencucur kain mata. Amin. Betul kan? Oh ya itu kan, kau lihat di bersorak-sorak. Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Saya pun pernah menabur. Di gereja saya nangis gak berhenti. Saya masuk pegang amplop. Ya amplop gitu ya. Pegang amplop gini. Saya berdoa sendiri. Tuhan Yesus mana amplop ini? Amplop saya pegang begini. Saya masuk kotak persembahan. Nggak ada orang, cuma saya dengan Tuhan. Lama, cukup lama nggak saya lepas. Ya. Cukup lama saya nggak bisa lepas. Saya ngoceh Tuhan. Ngoceh nggak dilepas. Pernah? Saya udah lama gitu. Akhirnya terlepas. Ya terlepas. Bayangkan saya begitu terlepas. Nangis saya. Habis semuanya gue tahu. Semuanya loh.
Ngerti nggak? Tapi nggak mau lagi kabur loh. Nangis nggak? Nangis. Ya. Tuhan ganti nggak? Besokannya berkat itu mengalir Amin, amin. setiap hari, every day, bukan every month, every day, bukan every week, every day, nggak pernah berhenti. Dan saya saking bingungnya kedernya ya, sampai saya malas ke bank, taruh aja di laci penuh di semuanya. Bingung, saya nggak mau hitung lah ya. Bayangin Tuhan saya. Jangan bangga di 4,9. Banggalah punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Terusin ya. Pertama, buat sulung, ya. Itu buat sulung, ya. Buat seluruh penghasilan pertama. Serang ke Tuhan. Ya. Dan kita tahu persepuluhan tentang Raja Melkisedek tadi, ya. Ya, kita buka Maliaki 3 ayat 9 dan 10. Ini sudah hafal semua ini. Anak TK, anak SD playgroup dia hafal. Ya. Maliaki 3 ayat 10 sampai 12 ya. Sudah? Ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Ayat ini ya, biar ini menjadi kehidupan. Amin. Amin. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah Tuhan berbenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan SAW. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan menunjukkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang-pelahap, supaya jangan dihabisi hasil kepadamu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, Tuhan SWT. Dan 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu menjadi negeri kesukaan firman Tuhan SWT. Haleluya, 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 amin. Ketiga, kenapa orang dalam mengembalikan 1/10 itu miliknya Tuhan? Jika kau mengembalikan miliknya Tuhan, itu kau tandanya kau taat. Tuhan tidak butuh duit, yang butuh duit siapa? Kita. Ya. Betul nggak? Haleluya. Persepuluhan berbicara ketaatan. Amin. Bukan saya di sini ngomong suruh kamu baik ini, tidak. Kau taat sama Tuhan, udah gitu aja. Jika kau taat, kau lihat. Baca ayat tadi. Ya. Orang-orang akan melihat kau bahagia karena kau menjadi negeri kesukaan Tuhan. Berbicara negeri itu berarti kau diberkati. Ya, haleluya. Saya orang mana? Saya orang negara Indonesia. Negeri apa? Negeri Indonesia. Tumpah darahku di Indonesia. Amin. Di Indonesia ada seorang yang kekayaan tidak kalah dengan Jack Ma. Nama siapa kamu? Nama kamu siapa? Daud. Tidak kalah kayaknya dengan Jack Ma. Daud dari Semu Sekeuda, dari Jakarta, GPDI, siang kali Pak. Haleluya. Haleluya. Keren nggak? Keren. Nggak kalah kita. Betul? Kita punya Tuhan yang lebih dari sekarang. Kenapa orang mengembalikan persepuluhan dia tidak menuai? Ada yang salah nggak? Ada yang salah. Baca lagi. Saya yang baca, kamu dengerin aja. Bawalah seluruh, garis bawahi seluruh. Ya. Sebenarnya ini bukan berbicara persembahan tapi ketaatan. Ya. Persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Kalau 10 itu, kalau seluruh itu berarti dipotong-potong nggak? Bukan tapi gross. Total omset berapa sebulan? 10 miliar, 1 miliar. Tambah dipotong-potong.
bang. Semua boleh ngutang, Tuhan bilang. Ngapain pakai utang-utang bang? Tuh, potong ini, potong itu. Jika kau potong-potong, maka Maliaki 3 ayat 8, 9 itu berbunyi. Silakan baca. Maliaki 3 ayat 8 dan 9. Baca. Bolehkah manusia menipu Allah? 1, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi aku berkata dengan cara bagaimana kalian juga tahu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ada 2 persembahan di sini. Persembahan persepuluhan, engkau sudah mencuri, kau potong, sisanya kau berikan, itu hanya ke 10 loh. Betul-betul. Persembahan khusus, ya, engkau tidak berikan lagi. Pada saat kau ke gereja, persepuluhan kamu pintar baca cara akal, ya, Tuhan mau diakalin sama kamu. Bagaimana? Misalnya 4,9, yang 3 juta ini persepuluhan, yang 1,9 ini persembahan khusus. Biar nanti buat kasihnya 10% juga ke Tuhan. Itu bohong ini, udah bohong. Betul nggak, benar? Nah, boleh begitu. Potong ya kan. Emang Tuhan nggak bisa ngitung apa, benar nggak? Emang bikin kalkulator siapa namanya? Betul. Kalau persepuluhan dan persembahan khusus berarti ada 2 persembahan. Persembahan khusus itu kau bisa berikan juga kepada orang-orang miskin, baik yang kenal maupun tidak kenal. Janda-janda tua yang pengangguran, tuh, yatim piatu, tuh, dan membutuhkan. Contohnya orang tidak mampu membayar anak sekolah tanpa sadar membayar. Sebaiknya pada saat kau memberi, tangan kanan jangan tangan kiri tahu, tangan kiri jangan tangan kanan tahu. Amin. Tapi kau mendoakan persembahan itu boleh nggak? Harus. Selesai kau berdoa dengan Pak Gembala atau pimpinan di gereja ini, kau juga harus berdoa untuk persembahan, agar persembahan itu ya itu ditanam di tanah yang subur. Kau beri pupuk, kau beri air, supaya bertepat tumbuh, ya sehat, buahnya banyak, lebat, dan daunnya tidak pernah layu. Amin. Kau jangan sampai dimakan belalang pelan. Betul. Lanjut. Jangan kasih kendor. Abraham sudah meninggal. Cerita Abraham lagi. Abraham melakukan kesalahan. Abraham, istri dan Lot pergi ke Mesir. Zaman Ishak terjadi lagi bencana kelaparan. Orang berbicara di dunia ini sering bencana kelaparan, cuma di Mesir enggak terjadi, itu luar biasa enggak kelaparan. Maka berbondong-bondong orang dari Gerar pada pergi ke, tapi Tuhan ingatlah dia dengan Abraham, dan dia sudah berjanji kepada Abraham. Dia pengen memberkati Abraham, jadi kesalahan Abraham itu jangan sampai terulang kembali. Ishak mau pergi, Tuhan turun dari surga, dihalang-halangi. Ishak mau kemana lu? Mau kemana? Sampai nggak bisa pergi dia. Gua bingung jalan sini kok kayaknya susah banget ya. Yang nggak jadi pergi. Akhirnya Tuhan ya jaga dia nggak bisa pergi, tanpa disadari ya Tuhan paksa bumi itu akan berkatnya. Amin. Pada saat itu juga Ishak menabur, maka tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat ganda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tunggu dulu, kita lihat. Saya bahas satu lagi. Matius 22 ayat 16. 14, sorry, saya kasih kecepatan kelihatan bro. Matius 22 ayat 14, udah? Oke,
Sebab banyak orang yang terpanggil tetapi hanya sedikit yang terpilih. Amin. Ngerti kan? Ada 3 ciri hamba Tuhan. Hamba Tuhan ada 3 ciri. Terpilih, terpanggil, terpaksa. Kok ketawa? Dulu nih, terpilih. Hamba Tuhan itu terpilih. Dia bukan saja full timer, full time, full heart, ya, full heart, ya, full walk. Nanti nggak? Hamba Tuhan itu berhak menerima persekutuan. Karena kita di zaman ini keimaman Melkisedek. Amin. Superewi bukan tidak ada, tapi sekarang kita keimaman Melkisedek. Hamba Tuhan itu berhak menerima persekutuan, yaitu dan gereja Gembala yang berat. Tapi hamba Tuhan seperti apa dulu? Ya, hamba Tuhan itu, mohon maaf, satu, dia full time, full heart, full walk, ya, artinya dia itu memuliakan Tuhan juga dari hasil pekerjaan dia pribadi. 2, dia menerima persepuluhan, dia tidak makan semuanya, mohon maaf ya. Kan di Maleki bilang agar ada perbenaran makanan di rumahku, bukan bicara makan jasmani atau apa, tapi bermakan roh, yaitu atau makan hamba Tuhan juga boleh ya. Dan di sini ada operasional, ingat loh, ada AC yang nyala, betul, ada listrik yang harus dibayar, betul, supaya firman Tuhan itu disampaikan, engkau itu makananmu bukan roti saja, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Amin. Firman itu bisa disampaikan, kau mendengar, kau percaya, kau amin, kau lihat. Kau bergaul dengan firman, lihatlah. Firman itu bagikan perintah bagiku dan terang bagi setiap jalan-jalanku, engkau tidak akan pernah tersesat. Artinya itu ada biaya di sini harus dikeluarkan. Jangan kau pikir hamba Tuhan seperti itu memperkaya diri, tidak. Di situ juga ada hak. Ingat, belum putus sampai di situ. Ada hak ya untuk orang-orang miskin. Ada hak ya janda-janda miskin. Ada hak ya yatim dan piatu. Ya, hamba Tuhan itu dia harus memberikannya juga, membagi-berikannya juga. Jangan takut kalau memberi juga, ya, hamba Tuhan itu pasti luar biasa. Jangan domba Tuhan juga yang begitu, hamba Tuhan juga harus begitu. Ya, terpilih, terpanggil. Terpanggil itu kayak saya. Ya, saya itu memuliakan Tuhan dengan kerjaan saya, dan saya merasa diberkati, dan saya ingin yang dikatakan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus ya, jika Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Maka saya lakukan itu. Buat apa? Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hidupku ku serahkan padamu, ku bersyukur padamu. Udah kalau nggak tahu, saya juga nggak tahu. Mengalirnya dari ngomong begitu ya. Nanti kan balasnya pakai apa coba? Oh Tuhan, kebaikan Tuhan. Ada yang tahu nggak? Emas, perak dan permata kau persembahkan tidak cukup dengan kebaikan yang Tuhan beri. Amin. Benar apa kita? Ya, betul. Mau nggak mau, kau harus mempersembahkan dirimu. Itu pun sebenarnya nggak cukup. Siapa sih lu? Lu tuh ciptaan tuh nggak? Karena begitu kasih sayangnya Allah kepada kita, ya, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, yang kita tadinya miskin, dia yang kaya agar kita menjadi ganti dia tuh. Perhatikan,
Dia yang kaya rela menjadi miskin, maka kita yang miskin menjadi kaya. Betul? Amin. Kita tadi diselamatkan oleh dia. Betul? Itu tidak sebanding dengan apa yang dia beri. Lanjut, terpaksa. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat pada firman Tuhan saya sampaikan. Ya. Jelek atau bagus, karena ini sebuah firman yang harus saya sampaikan. Terpaksa orang itu sesungguhnya malas, tidak bekerja. Dia sekolah kitab, lulus sekolah, jadi gembala, dia terima persepuluhan, dia kantongin semua. Apakah sudah benar di mata Tuhan? Silakan jawab sendiri. Jika Anda, kalau hamba Tuhan seperti itu, ini kan ada di YouTube ya. Kembalilah ke jalan yang benar. Ya. Ya. 3 roh Allah yang ada di dalam kita dengan semuanya ini, sampai detik ini tidak pernah berhenti bekerja. Dan dia berjanji menemani kita hingga sampai di kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Pada saat kau ingin memberi, ya, setelah persembahan kan persembahan khusus ya, ada persembahan diakonia di gereja ataupun di luar ya, kau bisa mempersembahkan kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan, orang miskin boleh, nyara-nyara tua boleh, atau anak yatim piatu yang pengen sekolah nggak punya uang, kau sekolahkan diem tiap bulan bayarin nggak apa-apa ya, atau belikan dia kebutuhan untuk sekolah dia boleh. Itu tidak salah di mata Tuhan. Amin. Jadi terpilih, terpanggil, terpaksa, ini yang bahaya, terpaksa. Saya percaya firman Tuhan ini ya pagi ini mencelitkan mata yang sebenarnya buta, kelihatannya melek, buta jadi kaget ya, supaya kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Saya tahu di sini firman ini menegur Anda semua, termasuk saya, ya, mengingatkan kita agar kita kembali mengikuti firman Tuhan yang benar. Amin. Terus yang satu lagi, sedikit lagi, izinkan. Haleluya. Ada yang berkata, kita buka dulu Matius 19 ayat 23 sampai 30. Ya. 23 sampai 24. Banyak amat. Dah. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar ya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam surga. Satu hari di rumah ibadah seperti ini, ya, berkumpul orang-orang ramai ya, duduk di hadapan ya, Tuhan sedang lagi khotbah. Ada orang kaya salah satu di situ. Ingat, ya, lihat. Oh, Tuhan tahu nggak? Tahu kaya. Tuhan tahu nggak hatinya? Tahu. Tapi Tuhan tidak negor. Dia malah mengajukan diri. Tuhan, oh siap. Dengan cara bagaimanakah aku bisa menjadi muridmu dan pengikutmu? Oh gampang. Jualah semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Orang kaya itu kecewa. Dia pernah meninggalkan Tuhan. Dia pergi. Padahal Tuhan belum selesai. Dia belum bicara. Di mana hartamu, disitulah hatimu berada. Betul ya? Seperti orang kaya itu. Amin. Makanya Tuhan bilang orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Tuhan belum selesai berbicara. Pada hari ini jika kau mendengar suatu Tuhan Allahmu, maka saat ini juga Tuhan berkata, engkau menuai 100 lipat ganda, 30 lipat ganda, dan 30 lipat ganda. Orang kaya itu dengar gak? Kagak dengar. Sudah pergi.
Pinter apa goblok? Goblok. Kalau gua begitu Tuhan Yesus ngomong, gua dorong semuanya. Gua dorong nggak? Gua dorong celana kolor, gua dorong sama gua. Ya nggak? Yang ngomong Tuhan loh. Betul Pak? Apa itu tadi? Disuruh jual seluruh hartamu, berikan pada orang miskin. Emang Tuhan mau bikin dia miskin? Gak mungkin, karena Tuhan tahu hatinya. Di mana hatimu, disitulah hartamu, disitulah hatimu berada. Amin. Ya. Tuhan tahu, sengaja Tuhan mau begitu. Pengen tahu, lu tobat ya? Enggak. Tak mungkin dilakukan. Orang kaya kok makin baik makin kaya. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Ya. Orang kaya makin kaya. Jangan heran. Karena firman Tuhan berkata, harta orang fasik pindah kepada orang benar. Haleluya. Amin. Kau lihat, kau dengan menabur sambil bercucur air mata, kau lihat harta orang fasik itu, mereka tidak mengenal Tuhan, mereka menyembah berhala, begini dan begitu. Bahkan tidak sedikit yang pergi ke gunung-gunung menyembah yang tidak kelihatan, yang menyeramkan itu. Kamu mengerti, saya tidak boleh bicara, tapi mereka diberkati. Tapi kau kalah dengan mereka. Sesungguhnya jika kau bersama Tuhan, harta itu akan pindah semuanya. Ya. Yesus baik. Mereka mencari harta. Nah, supaya kita menabur di tempat yang subur, kita berkati Tuhan. Amin. Kau baru tahu kan? Yang kaya makin kaya, dia biarin aja. Kenapa? Nanti pindah ke kita. Ya. Haleluya. Kekuatan kita menabur sama Tuhan. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Haleluya. Dia menopang. Gimana ini? Jangan lelah, ini sama-sama ya. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu memberi kekuatan. Dia mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Adakan tanah yang berlubang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Sebentar lagi ini akan selesai firman Tuhan ini. Tidak sembarang hamba Tuhan membicarakan soal uang di gereja. Haleluya. Sensitif. Orang mendengar gak suka, dia bisa kabur. Kau kabur nasib bukan seperti orang kaya itu. Ya, haleluya. Pilihan di tanganmu. Mendengar apa yang dikatakan Tuhan, atau kau pergi seperti orang kaya itu. Tidak bisa masuk ke dalam surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Ya. Amin. Makanya dari atas sampai bawah Tuhan sudah ajarin. Tapi kenapa tidak dapat sesuai harapan? Karena ada yang bolong Pak. Tuhan dibohongin. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan tegur nggak? Nggak tegur sama Tuhan. Tuhan diemin aja. Karena Tuhan baik. Ya. Kalau dikit-dikit Tuhan tegur, dikit Tuhan tegur, nggak ada orang yang berani berbuat dosa. Karena di sini ada hamba Tuhan, makanya hati Tuhan itu disampaikan lewat hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Amin. Ya, kadang-kadang kalau kita ya doa kita selama ini nggak dijawab, kadang-kadang dijawab di mimbar. Hamba Tuhan itu menyampaikan firman dijawab. Ya. Lagi, Tuhan bisa selesai. Perhatikan. Cukup banyak ya. Udah, selesai aja. Sedikit lagi saya bicara, kasih saya 5 menit. Belum lama ini ada orang ingin jual rumah. Tadinya saya pengen
sama teman saya pengen beli, teman saya mau beli. Dan kebetulan orang itu orang percaya, men. Dia buka jual rumahnya di atas 4 miliar. Dia minta tolong sama, dia tanya sama saya gimana. Saya menyarankan dia. Memang kalau kita lihat statistik mengenai perdagangan properti, khususnya bilang seperti ya, emang agak lesu. Bagaimana caranya kita itu ingin yang lesu itu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya bilang sama dia, jangan ke saya. Kau datang ke gembalamu, ya. Saya juga gak nyangka gembalanya mengerti loh. Bawa persembahan kepada gembalamu. Minta doakan agar rumahmu laku. Nih. Dia lakukan. Dia kabarin saya tanya udah laku, udah. Bagaimana caranya? Saya mau tahu caranya gimana. Benar caranya. Seperti itu. Pada saat kau memberi, apa Tuhan itu gini kan? Tangan kamu di atas gini kan? Di atas tuh tangan begini lagi. Jadi ada tiga telapak tangan. Di situ dia berdoa. 2-3 orang berkumpul, ya, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir. Minta apa saja yang kau inginkan, percayalah Tuhan sudah kabul. Amin ya? Amin. Topan kita, pemasaran kita. Ngerti ya? Dulu domba dan lembu. Kalau sekarang, gini, dalam amplop. Yang kurang ajar. Jangan kasih duit begitu, kurang ajar gitu. Ngerti kan? Masuk amplop, betul. Tuhan tahu isinya, tahu. Ngerti kan? Kamu gak perlu kasih duit begitu, jangan. Jangan kurang ajar, masuk amplop. Masukin, Tuhan. Ucapkan. Kau bilang sama apa itu? Apa yang kau inginkan? Aku mau begini, ngomong langsung, didoakan ada itu juga. Betul? Percayalah. Rumahnya kemarin dikabarin ke saya, sudah laku rumahnya. Haleluya. Saya lihat ya, rumah yang 3 M lebih susah dia lalu, tapi dia laku. Haleluya. Amin. Udah saya kasih tahu ya caranya ya. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya Pak Anton, ya. Tapi saya rasa ini udah cukup jelas ya Pak. Yes. Ya, amin. Satu ayat lagi sedikit saya jelaskan. Amsal 18 ayat 21. Mau saya buka, saya yang sebutnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka memakannya akan memakan buahnya. Pada saat engkau menabur, ingat pesan saya, jangan ngomong ngawur. Ya. Masa ngomong hilang-hilangannya, hilang lah. Ketiga, jangan hilang-hilangan. Kalau ingin berkati, masa hilang-hilangan, ya kan? Kalau ingin diberkati, katakanlah Tuhan, aku percaya pada anak yang diberkati. Yes. Haleluya. Rohmu di dalamku menggerakkanku untuk menabur sekian. Aku taat, aku lakukan. Aku percaya. Langit-langit, pintu-pintu surga terbuka dan berkat tercurah. Tidak ada. Haleluya. Tidak akan berkurang, bahkan berlebih-lebihan seperti kata firman Tuhan. Amin. Saat ini, siapa yang percaya sabda firman Tuhan pada pagi ini, katakan semua, lakukan, menaburlah. Kasih amplop ke mereka semuanya. Silakan isi, kalau nggak mau isi nggak apa-apa, nggak dipaksa. Pastor, kalau pekerjaan buat amplop bagi sini. Ada siap, iya ada bantu. Pak tolong salah satu bantu keliling bagi-bagi. Siapa aja? Ini masih amplop kasih ke mereka. Jangan isi depan saya nggak mau lihat. Ada orang bantuin, tolong ambil amplop bagi ke jemaat. Kalau lihat, ya, bagi-bagi ke mereka. Mereka mau isi, nggak mau isi, terserah. Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, kalau ingin diberkati, silakan kau lakukan. Pilihan di tanganmu. Bagi kelilingnya semuanya. Semuanya bagi, nggak apa-apa, terserah dia mau isi mau nggak, Tuhan tahu. Ya, saya nggak mau lihat karena saya tidak mau tahu. Saya di sini hanya mendoakan.
Kau isi di situ. Kau sebut keinginanmu. Itu adalah korban persembahanmu kepada Tuhan. Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Tuhan, aku hanya punya minyak-minyak di buli, Tuhan. Aku hanya punya itu, Tuhan. Tuhan, kau lihat minyak itu mengalir, tidak boleh berhenti. Haleluya. Ketika mengerti 5 roti 2 ikan, apa yang ada padamu? Aku hanya punya 5 roti 2 ikan, betul? Kau lihat berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Kitab suci menulis 5.000, tapi sesungguhnya kalau kau sadar, kau kalikan aja berapa itu jumlahnya. Betul. Tuhan tidak butuh duit, yang butuh duit Anda semua. Amin. Ya, Pak Gembala berdiri di sini. Di situnya apa Gembala? Mereka yang mau menabut harus Pak tolong tangan. Ya, haleluya. Mari semuanya yang sudah mengisi amplopnya berdiri dan berdoa dan berkatalah kepada Tuhan. Ya, di sini kita rame-rame karena kita rame-rame berdoa akan kita ngomong dengan Tuhan. Tuhan Yesus, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya aku memberikan yang ada padaku. Pada saat aku menabur tempat yang subur, Haleluya. memang sakit Tuhan, tapi ini aku percaya Tuhan, Kau melihat hati kami. Yang sakit disembuhkan, yang miskin menjadi kaya, yang nganggur dapat pekerjaan, yang usahanya senada naik tingkat, usahanya semakin maju, dan ingin punya usaha semua dikabulkan, dan semua diberkati. Tuhan berkata, engkau menjadi kepala bukan ekor, dan berkat Tuhan tercurah, karena serimanmu melimpah dan tikap-tikap dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tertaruh di depan, itu lampu di depan. Haleluya. Yang menabur yang dapur kalau di depan nggak apa-apa. Glory. Hanya dekat alatku ya, kita nyanyi. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, panjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku.
sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu, rasakan kau saat perlindunganku, bersamakanku. Ku ingin selalu bersatu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebelum kita berdoa, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Dan kami percaya setiap firman yang ditabur itu tidak akan pernah sia-sia kembali. Semua yang mendengarkan ingin menjadi pelaku firman, kami sama-sama kita katakan